Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Dan juga Kisah Rasul 4 ayat 12, Rasul Petrus mengatakan, di bawah kolong langit ini dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, pada Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, mantap! Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai setiap kehidupan kita, dalam melangkahkan kaki kita atau saat kita beristirahat. Selalu Tuhan menyertai kita. Dan saya mengucapkan selamat malam bagi kita. Dan sebelum kita tidur, rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menjadi orang yang berhasil dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan Yosua, masih tentang kisah Yosua ini, 6-8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat, tapi renungkanlah itu siang dan malam, maka engkau akan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Tema kita adalah to be successful, menjadi berhasil. To be successful in the Lord, di dalam Tuhan. Nah, untuk menjadi berhasil dikatakan kepada Yosua oleh Tuhan, be strong and be brave. Jadi jadilah kuat, jadilah teguh, ya. Sebagaimana yang kita baca tadi dalam ayat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Jadi seorang pemimpin tidak boleh lemah. Dalam arti di sini lemah bukan berarti tidak pernah bisa tidak mengalami masa-masa yang sulit yang kadang membuat dirinya bisa mengalami masa yang penat. Tetapi Alkitab katakan be brave, be strong, ya. Jadi kalau kita harus pemimpin itu sama seperti yang dikatakan oleh Musa, oleh Tuhan kepada Musa, demikian juga Tuhan mengatakan kepada Yosua supaya dia kuat dan teguh, berani dalam menghadapi. Karena apa? Dia yang akan memimpin Israel ke tanah perjanjian. Anda bisa bayangkan kalau seandainya orang kawat seperti 10 pengintai itu yang disuruh memimpin bangsa Israel kepada untuk mengambil tanah perjanjian itu, kira-kira apa yang terjadi? Kita sudah tahu bagaimana 10 itu. Saya tidak tahu kita ingatkan namanya atau tidak. Tapi kita lebih suka mengingat orang-orang yang memiliki iman yang teguh daripada orang-orang yang tidak beriman itu, karena hanya melelahkan. Itu sebabnya orang-orang yang imannya Sadrak, Mesak, Abednego, Nehemia, Esra, Ester, kita akan senantiasa ingat itu kepada mereka-mereka yang begitu luar biasa. Dan Alkitab mengatakan, menjanjikan kepada Yosua, Allah menjanjikan kepada Yosua, mereka akan berhasil di dalam Dia, di dalam Tuhan, kalau
hatinya tetap teguh. Dan dia bertindak berani menghalau musuh-musuh. Karena dia beberapa hari yang lalu saya mengatakan Tuhan menyertai dia. Tuhan memberkati dia. Tuhan mengatakan kepada dia, kalau engkau menginjak negeri di mana tanah yang kau pijak itu akan menjadi milikmu. Wow, luar biasa Tuhan itu. Dia tidak bermain-main. Dan Yosua pun mengerti. Dan dia juga tidak bermain-main dengan Tuhan. Dan itu dia sebabnya dia lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tadi pagi saya mengatakan bagaimana kita supaya beruntung dan berhasil dan beruntung di dalam Tuhan. Jangan lupa memperkatakan firman Allah, Taurat Tuhan, memperkatakan Taurat Tuhan, merenungkan firman Allah, bertindak sesuai dengan firman Allah itu. Itu harus menjadi bagian kita. Nggak boleh kita keluar dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Satu kali saya di Surabaya disuruh atasan saya untuk menata gereja, karena hari itu hari Rabu itu ada ibadah. Itu ibadahnya kira-kira jam 5-an. Nah, saya dari siang hari itu jam 2 itu ada pelayanan. Jadi saya menyampaikan pesan kepada teman saya itu minta tolonglah sama dia ya, karena ada dibilang begitu, tapi nggak dikerjakan. Akhirnya saya dipanggil, dimarah di situ. Saya hanya bilang ya maaf om, ya maaf om, ya tidak saya bilang ini dan itu, ya saya salah. Dibilang merusak pekerjaan, ya om salah, maaf. Tidak ada kata-kata bantahan sedikit pun. Yang Anda tahu? Dan saya bersyukur dapat menjadi orang yang dipercaya. Saya gagal di situ. Saya tidak melakukannya. Tapi saya minta maaf. Karena memang itu tugas ditugaskan kepada saya. Mau dilemparkan kepada orang lain. Tapi di situ gembala saya melihat. Dan dia mempercayakan sesuatu yang jauh lebih besar kepada saya. Bukan berarti saya mau katakan kalau kamu salah, kamu akan diangkat tinggi-tinggi. Bukan. Tapi bagaimana kamu menyikapi ketika engkau bersalah di hadapan atasanmu. Ya sudah, nanti aja berargumentasi, nyatakan aja salah. Kalau memang itu memang salah kita, buat apa? Saya bilang lain kali tidak saya ulang. Mohon maaf. Dia marah terus. Setiap kali dia ada kata-kata tujukan sama saya, maaf. Dan puji Tuhan, ya, kita harus teguh dan dalam Tuhan. Yang kedua, Alkitab mengatakan supaya kita to be successful in the Lord, dikatakan yang kedua kita harus taat kepada firman. Ini penting. Saya berulang-ulang mengatakan tentang ketaatan ini karena ketaatan ini sudah tidak lagi menjadi bagian dari seorang percaya. Mereka menganggap ketaatan itu tidak menjadi sakral lagi, bisa dipermainkan ketaatan itu, tidak menjadi sesuatu yang membawa dampak dalam hidupnya. Tapi saya mau katakan ketika engkau taat kepada Tuhan, dampak yang sangat luar biasa akan terjadi dalam hidup.
kuasa dan kekuatan Allah, iman yang daripada Tuhan akan terus menyertai kehidupanmu. Sehingga ketika engkau menyatakan segala sesuatu kepada Allah, Tuhan akan menyambut dan Tuhan akan menolong engkau. Karena apa? Ketaatan kepada Tuhan. Dan satu, saya lihat dulu ya, Alkitab saya mengingat dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 dikatakan, dan apa saja engkau minta ketika engkau, dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat hal yang berkenan kepadanya. Dan menuruti perintahnya, mentaati perintahnya, itu membuat Tuhan, membuat kita dijawab doa kita kepada Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, taati Tuhan dengan segala keberadaannya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mari kita tak belajar. Tidak perlu menyimpan kebencian, dosa itu. Ya, jadi kita harus taat. Yang terakhir, mengikuti perintah firman Allah. Ya. Karena ayat 8 itu sudah saya kupas secara khusus. Ya. Ketika kita memperkatakan, merenungkan firman Allah, lalu mengikuti, supaya kita berhati-hati dan bertindak sesuai dengan firman itu. Jadi kita mengikuti sesuai arahan firman Allah. Kalau dikatakan kasihi musuhmu, kasihi musuhmu. Jangan mencaci maki, jangan mencaci maki. Jangan simpan benci, jangan simpan benci. Doakan sesamamu, doakan. Yang mau saya katakan apa? Menuruti firman Allah itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi bukan tidak mungkin. Karena kita punya Tuhan, punya Roh Kudus, punya Bapa, punya firman. Haleluya. Nah, bukan berarti ada empat. Yesus itu adalah firman. Jadi dia tinggal bersama dengan kita. Dan itu sebabnya kita melakukan sesuai dengan firman itu. Enggak akan mungkin disesatkan kita, enggak akan mungkin. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Jalanmu bukan jalanku, jalanku bukan jalanmu. Rancanganku bukan rancanganmu, rancanganmu bukan rancanganku. Tapi rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Ikuti perintah, ikuti firman Allah, supaya engkau bisa menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga kita menjadi orang yang to be successful in the Lord, menjadi sukses, berhasil di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan. Terima kasih Bapa di surga, biarkan Tuhan menyertai kami, biarkan Tuhan menolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, di dalam nama Yesus. Segala pekerjaan sejat kami perintah, keluar, hancurkan dengan kuasa. Dan kalau engkau sakit, mari berdoa kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, serahkan diri pada Tuhan, dan kita berdoa. Terima kasih engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan segala sakit penyakit mereka milikan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan agar Engkau Allah yang menyatakan segala kebaikan-Mu kepada mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit mereka, Tuhan, datang kepada mereka. Kami tahu apa itu kesulitan, apa kami tahu apa penderitaan Tuhan. Tolonglah mereka satu demi satu, sama seperti Engkau mengeluarkan Abraham dari masa kelaparan di Mesir, atau di tanah Palestina, yaitu si Ishak, dan kemudian dia menabur dan Tuhan memberikan dia keberhasilan yang begitu luar biasa, 100 kali ganda dia berhasil. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami mohon kepada Tuhan supaya mereka tetap mengandalkan Engkau, menuruti firman-Mu, dan berjalan dengan teguh, dengan iman yang dengan berani menghadapi dunia ini. Teroris itu mereka tidak takut mati, tapi takut menghadapi hidup. Buktinya mereka rela membunuh diri mereka
hanya untuk sesuatu yang belum tentu mereka dapatkan. Karena bagaimana orang membunuh, menyakiti orang lain, itu sama dengan hal bunuh diri. Dan itu sebabnya Tuhan, Kau adalah Allah yang memberikan jalan keluar bagi kami dalam setiap persoalan. Di dalam nama Yesus, pertolongan-Mu kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih belas kasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Tentu kita bersama dengan Tuhan. Jangan lupa untuk membaca firman Allah, berdoa, dan kiranya Tuhan memberkati kita sehingga dipsiknya Tuhan bersama dengan kita. Mantap, mantap, mantap.